Kau mungkin mengira aku bodoh, tak tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Kau pikir aku tak memperhatikan tatapanmu yang berbeda, telepon yang selalu kau sembunyikan, dan senyuman yang tak lagi sama saat kau pulang dari kantor. Kau yakin aku tidak akan tahu, tidak akan merasakan kecurigaan yang perlahan tumbuh setiap hari. Tapi aku melihat semuanya, semua chat yang kau hapus, semua janji yang kau langgar, semua rahasia yang kau pikir aman dari mataku. Aku tahu tentang dia. Tentang pesen-pesen yang seharusnya untukku, tapi kau kirimkan padanya. Tentang rencana-rencana yang kau buat untuk meninggalkanku. Hari ini, semua akan terbuka. Hari ini, semua orang akan tahu kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Dan kau tidak bisa lari dari kenyataan itu. Bukan lagi. Saat bukti-bukti ini terbuka di depan keluargamu, kau akan melihat bahwa aku lebih kuat dari yang kau kira, lebih tahu dari yang kau kira, dan lebih siap daripada yang pernah kau bayangkan. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh emosi, pelajaran hidup, dan kenyataan yang kadang sulit diterima. Jika kamu suka cerita yang menyentuh hati dan membuka mata seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru, serta beri like dan komentar untuk mendukung channel ini terus berkembang. Dukungan kalian sangat berarti. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Semua orang selalu berkata bahwa perempuan memiliki insting yang tajam. Aku dulu tidak pernah benar-benar mempercayainya. Aku menganggap itu hanya mitos untuk menenangkan hati ketika logika tak mampu menemukan jawaban. Tapi kini aku tahu, insting itu nyata. Ia hadir tanpa suara, tanpa bukti, namun begitu kuat menekan dada. Perubahannya tidak terjadi dalam semalam. Awalnya hanya hal-hal kecil, hal-hal yang jika kuceritakan pada orang lain, mungkin terdengar sepele. Suamiku, Arga, mulai pulang lebih larut dari biasanya. Katanya, ada proyek baru di kantor. Katanya, atasannya sedang menekan target. Katanya, kliennya sulit. Selalu ada alasan. Selalu terdengar masuk akal. Dan aku memilih percaya. Setiap malam, aku menunggunya di ruang tamu dengan televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Jam dinding berdetak terlalu keras ketika rumah sudah terlalu sunyi. Biasanya, ia pulang pukul 7, lalu berubah menjadi 8, kemudian 9. Bahkan, beberapa kali lewat tengah malam. Maaf ya, lembur lagi, katanya singkat, sambil meletakkan tas kerja tanpa menatapku. Dulu, ketika ia pulang, ia akan mencium keningku. Sekadar sapaan kecil yang membuatku merasa dihargai. Sekarang, ia langsung masuk kamar mandi, membawa ponselnya, dan menguncinya dari dalam. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam. Aku mencoba rasional. Mungkin memang pekerjaannya sedang berat. Mungkin ia sedang stres. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Tatapannya berubah. Ia tak lagi menatapku dengan hangat ketika kami berbicara. Ia menjawab seperlunya. Jika aku bercerita tentang hariku, ia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Bahkan beberapa kali aku menyadari, ia sedang tersenyum sendiri melihat layar ponselnya. Senyum yang dulu hanya untukku. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, ponselnya bergetar di atas meja. Refleks ia membalikkan layar ponselnya, agar aku tak bisa melihat siapa yang menghubungi. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Ada apa? Tanyaku pelan. Teman kantor. Jawabnya singkat, tak ada penjelasan lebih lanjut. Tak ada cerita. Padahal dulu ia selalu berbagi tentang siapapun yang menghubunginya. Sejak saat itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak kupedulikan. Ia semakin sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi dimatikan, nada dering
diubah menjadi getar, password diganti. Dan setiap kali aku mendekat, ia akan secara otomatis mengecilkan layar atau menutup aplikasi dengan cepat. Gerakan kecil tapi berulang. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya dengan nada ringan, seolah hanya bercanda. Kenapa sekarang ponselmu rahasia sekali? Takut aku baca ya? Ia tertawa, tapi tawanya tidak natural. Ah, kamu ini, kerjaan kantor, rahasia perusahaan, alasan yang terdengar formal, tapi terasa dingin. Aku mencoba menepis kecurigaan itu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa pernikahan dibangun atas kepercayaan, bahwa aku tidak boleh menjadi istri yang posesif, bahwa cemburu tanpa bukti hanya akan merusak. Namun tubuhku tidak bisa dibohongi. Setiap kali ia mengetik pesan dengan cepat dan tersenyum samar, dadaku terasa sesak. Setiap kali ia pergi lebih rapi dari biasanya, memakai parfum yang berbeda, memilih kemeja terbaiknya, pikiranku mulai berkelana. Meeting penting, katanya. Tapi mengapa ia terlihat seperti hendak pergi berkencan? Aku mulai memperhatikan detail-detail yang dulu tak pernah kupikirkan. Parfumnya berubah. Jam tangannya yang jarang dipakai, kini sering ia kenakan. Bahkan, gaya rambutnya lebih diperhatikan. Perubahan kecil, tapi terlalu konsisten. Malam itu, ketika ia sudah tertidur, aku terbangun karena haus. Saat kembali ke kamar, kulihat cahaya redup dari ponselnya. Layarnya menyala di meja samping tempat tidur. Ada notifikasi masuk. Aku membeku. Aku tahu, aku tak seharusnya melihatnya. Aku tahu, itu melanggar privasi. Tapi rasa penasaran dan kecemasan lebih kuat daripada logika. Tanganku gemetar saat mendekat. Sebelum sempat kulihat isinya, layar itu padam, terkunci. Aku berdiri di sana beberapa detik, menatap pantulan wajahku sendiri di layar hitam itu. Wajah seorang istri yang mulai meragukan suaminya. Wajah seorang perempuan yang takut menemukan kebenaran. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap normal, tapi aku mulai lebih banyak diam, mengamati, merekam dalam ingatan setiap detail yang terasa janggal. Ia mulai sering keluar rumah di akhir pekan dengan alasan ada urusan kantor. Padahal dulu akhir pekan adalah waktu kami bersama. Kami biasa sarapan di luar atau sekadar menonton film di rumah. Sekarang ia lebih sering memegang ponselnya daripada berbicara denganku. Yang paling menyakitkan bukanlah dugaan perselingkuhan itu sendiri, melainkan jarak yang terasa bahkan ketika kami duduk berdampingan. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku berbicara, tapi ia tak benar-benar mendengar. Aku tertawa, tapi ia tak benar-benar melihatku. Seolah hatinya sudah berada di tempat lain, bersama seseorang yang belum ku ketahui, dan yang lebih menyakitkan lagi, ia bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Suatu malam, aku menatapnya lebih lama dari biasanya. "Mas, kamu bahagia kan sama aku?" tanyaku tiba-tiba. Ia terlihat kaget. Kenapa tanya begitu? Tidak tahu, hanya ingin tahu. Ia tersenyum tipis. Kamu ini aneh-aneh saja. Tentu saja bahagia. Jawaban yang benar. Yang benar, tapi terasa kosong. Aku menyadari satu hal penting. Malam itu bukan bukti yang pertama kali menghancurkan pernikahan, melainkan perasaan tidak lagi dianggap penting. Hari demi hari, instingku semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Entah aku siap atau tidak. Aku mulai menyiapkan diriku secara mental. Jika memang ada yang ia sembunyikan, aku harus cukup kuat untuk menghadapinya. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang menutup mata hanya demi mempertahankan ilusi. Karena aku sadar satu hal, lebih baik menghadapi kenyataan yang pahit daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Dan saat itu, meski belum ada bukti di tanganku,
Aku tahu ini bukan sekadar perasaan cemburu biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Awal dari kebenaran yang suatu hari nanti akan membuka semuanya. Jika sebelumnya kecurigaan itu hanya berupa bisikan kecil dalam hati, maka di titik ini, bisikan itu berubah menjadi gema yang tak bisa lagi kuabaikan. Perubahan Arga bukan lagi sekadar soal pulang larut, atau lebih sering memegang ponsel. Perubahannya mulai menyentuh sikap, nada bicara, bahkan caranya memandangku. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ponselnya yang tertinggal di meja dapur tiba-tiba bergetar. Ia sedang mandi. Biasanya, ia tak pernah jauh dari benda itu. Bahkan untuk beberapa menit, aku membeku. Layar menyala. Nama kontak itu tidak kusimpan di memoriku. Hanya satu huruf inisial dengan emoji kecil di sampingnya. Jantungku berdetak keras. Pesan yang muncul hanya sebagian karena layar terkunci. Tapi cukup untuk membuat darahku terasa dingin. Semalam, aku masih kepikiran kamu. Tanganku langsung terasa lemas. Semalam ia bilang lembur. Aku menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Suara air masih mengalir. Waktu terasa berjalan lambat. Pikiranku berputar cepat, mencari alasan rasional. Mungkin itu hanya teman bercanda. Mungkin itu salah paham. Tapi tidak ada teman kerja yang mengirim pesan seperti itu pukul 6 pagi. Beberapa detik kemudian, layar padam. Aku mundur perlahan, kembali ke kompor, seolah tak terjadi apa-apa. Ketika ia keluar dari kamar mandi, ia langsung mencari ponselnya. Kamu lihat HP aku? Tanyanya, cepat. Di meja tadi, jawabku setenang mungkin. Ia mengambilnya dan memeriksa layar. Hanya sepersekian detik, tapi aku melihat perubahan di wajahnya. Tegang. Lalu ia menoleh kepadaku. Kamu? Buka, tanyanya. Aku menatapnya lurus. Tidak. Memangnya kenapa? Ia terdiam beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Enggak, cuma tanya. Tapi sejak pagi itu, ia tak lagi meninggalkan ponselnya sembarangan. Hari-hari berikutnya tanda-tanda itu semakin jelas. Ia lebih sering berpakaian rapi, bahkan untuk alasan yang sederhana. Jika dulu ia tak terlalu peduli soal penampilan saat hanya meeting internal, kini ia memilih kemeja terbaiknya, menyemprotkan parfum lebih banyak, bahkan merapikan rambutnya beberapa kali sebelum keluar rumah. Aku memperhatikannya dari balik pintu kamar. Meeting? Penting? Tanyaku suatu sore. Iya. Jawabnya singkat. Klien baru? Jawabannya makin pendek, makin tertutup. Sore itu, sesuatu mendorongku melakukan hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah ia pergi, aku membuka laptopnya yang tertinggal di meja kerja rumah. Laptop itu biasanya terhubung dengan akun pesan yang sama dengan ponselnya. Tanganku gemetar saat membukanya. Beberapa aplikasi terkunci, beberapa sudah logout. Ia rupanya sudah lebih dulu berhati-hati. Tapi satu hal tak ia sadar, sinkronisasi email masih aktif. Aku membuka kotak masuknya. Banyak email pekerjaan, tapi di sela-selanya ada satu email pribadi dengan subjek sederhana. Tiket weekend ini. Napas seolah berhenti. Kubuka email itu. Isinya konfirmasi reservasi hotel untuk 2 orang. Tanggalnya akhir pekan ini. Lokasinya di luar kota. Bukan perjalanan dinas resmi. Tidak ada logo perusahaan. Hanya nama Arga dan satu nama perempuan yang tak pernah kudengar sebelumnya. Dunia terasa berputar. Akhir pekan ini. Ia bilang, ada training kantor. Aku menutup laptop itu dengan cepat. Lututku terasa lemas. Aku duduk di lantai ruang kerja. Mencoba mengatur napas. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini pola. Dan pola itu mengarah pada satu kesimpulan yang tak ingin kuucapkan, bahkan dalam hati. Namun, mungkin yang paling menyakitkan bukanlah bukti kecil itu, melainkan perubahan sikapnya kepadaku. Ia menjadi lebih mudah marah. Hal-hal kecil kini memicu pertengkaran. Kenapa kamu jadi cerewet sekali sih? Katanya suatu malam
saat aku hanya bertanya mengapa ia sering pulang terlambat. Aku cuma tanya. Jawabku pelan. Kerjaan aku lagi banyak. Jangan bikin tambah stres. Aku terdiam. Padahal dulu ia selalu bercerita tanpa harus kutanya. Kini, sekadar pertanyaan dianggap sebagai gangguan. Ia mulai membandingkan tanpa sadar. Kamu harusnya lebih santai sedikit kayak, ya sudahlah. Ya sudahlah. Ia tak menyebut nama siapapun. Tapi kalimatnya menggantung. Dan aku tahu, ada sosok lain dalam pikirannya. Aku mulai menyadari satu hal penting. Orang yang bersalah seringkali menjadi defensif. Dan Arga semakin defensif dari hari ke hari. Puncaknya terjadi suatu malam ketika ponselnya berdering saat kami sedang makan malam bersama. Kali ini, ia mengangkatnya di depanku. Ya, suaranya melembut. Nada itu berbeda. Sangat berbeda. Sekarang, oke, nanti aku kabari. Ia menutup telepon dan berdiri. Aku harus keluar sebentar. Ada urusan mendadak? Jam segini? Tanyaku. Iya, penting. Tanpa menatapku lebih lama, ia mengambil kunci mobil dan pergi. Aku berdiri di ruang makan yang sunyi. Makanan di atas meja belum tersentuh. Kursinya kosong. Hanya ada suara detak jam dan detak jantungku sendiri. Malam itu, aku tak langsung menangis. Aneh, bukan? Alih-alih menangis, aku justru merasa kosong. Seolah perasaanku sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Aku masuk ke kamar dan melihat lemari pakaiannya. Bau parfumnya masih tertinggal. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menatapku dengan cinta yang sama seperti dulu. Aku tak bisa mengingatnya. Beberapa hari kemudian, seorang teman lamaku secara tak sengaja memberi informasi yang membuat semuanya semakin jelas. Aku lihat suamimu di kafe dekat kantorku. Katanya santai saat kami bertemu. Dengan siapa? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Perempuan, cantik. Mereka terlihat dekat. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku tersenyum tipis, berpura-pura tak terpengaruh. Oh, mungkin rekan kerja. Iya mungkin. Jawabnya ragu. Tapi dari cara ia menatapku, aku tahu ia tak sepenuhnya percaya pada kata mungkin. Kini aku tak lagi bisa bersembunyi dari kenyataan. Tanda-tandanya terlalu jelas. Pesan yang disembunyikan. Perjalanan yang tak pernah ia ceritakan jujur. Nada suara yang berubah saat berbicara di telepon. Sikap dingin yang tak bisa dijelaskan. Hanya dengan alasan sibuk. Dan yang paling menyakitkan, ia mengira aku tak menyadari semuanya. Seolah aku hanya istri polos yang akan menerima semua alasan tanpa bertanya. Ia salah. Karena di balik diamku, aku sedang mengumpulkan potenggen-potenggen pasal. Dan setiap potongan itu mengarah pada satu gambaran yang sama. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Bab ini bukan lagi tentang kecurigaan samar. Ini tentang tanda-tanda yang terlalu jelas untuk diabaikan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus berhenti menjadi pengamat. Aku harus mencari kebenaran yang utuh. Karena jika memang ia memilih menghancurkan pernikahan ini secara diam-diam, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dan tanpa ia sadari, langkahku berikutnya akan menjadi awal dari akhir rahasianya. Setelah semua tanda itu terkumpul, aku sampai pada satu titik. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu. Menunggu hanya membuatku tersiksa oleh kemungkinan. Aku butuh kepastian. Entah itu akan menyakitkan atau tidak, aku harus tahu kebenarannya. Namun mencari bukti bukanlah perkara mudah. Aku bukan tipe istri yang terbiasa memati-mati suaminya. Bahkan dulu, aku bangga pada diriku sendiri karena mampu memberi ruang dan kepercayaan penuh. Sekarang, aku berdiri di ambang menjadi seseorang yang tak pernah kubayangkan. Tapi aku sadar, satu hal, aku tidak sedang main kari-kari kesalahan. Aku hanya ingin memastikan, apakah pernikahanku masih nyata atau hanya tinggal formalitas kosong. Langkah pertamaku sederhana, memperhatikan pola.
Aku mulai mencatat dalam diam. Jam berapa? Ia pergi. Jam berapa? Ia pulang. Hari apa? Ia terlihat lebih rapi. Hari apa ia lebih sering tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya. Aku mencatat semuanya di buku kecil yang kusimpan di laci meja rias. Rabu malam. Pulang ke 22,45. Alasan lembur. Jumat sore, pergi jam 16:30. Bilang meeting, pulang lewat tengah malam. Sabtu, training kantor. Menginap, semakin kutulis, semakin jelas pola itu terbentuk. Ada konsistensi. Ada keteraturan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kesempatan itu datang tanpa direncanakan. Suatu malam, Arga tertidur di sofa ruang keluarga. Ponselnya masih berada di tangannya. Layar menyala, lalu perlahan meredup. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Jantungku berdetak sangat keras, hingga aku takut suaranya membangunkannya. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, jika aku melewatkan kesempatan ini, mungkin aku tak akan pernah mendapatkannya lagi. Perlahan, sangat perlahan, aku mengambil ponselnya dari genggamannya. Ia sedikit bergerak, membuat napasku tercekat, tapi ia tetap tertidur. Masalahnya, ponselnya terkunci. Aku mencoba mengingat gerakan jarinya saat mengetik password. Beberapa hari terakhir, aku dayam-dayam memperhatikannya. Ia tak pernah sadar bahwa aku mengamati 4 digit. Aku mencoba tanggal ulang tahunnya. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Tanganku semakin dingin. Lalu tiba-tiba, aku teringat sesuatu tanggal yang belakangan sering muncul di email reservasi hotel itu. Aku mencobanya. Layar terbuka. Dunia seakan berhenti. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Banyak percakapan biasa grup kantor, keluarga, teman lama, tapi ada satu chat yang disematkan paling atas. Nama kontaknya hanya 1 huruf. Sama seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Aku membukanya. Pesan-pesan itu bukan sekadar obrolan ringan. Semoga suatu hari nanti kita bisa bangun pagi bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kalau saja keadaan berbeda. Aku nggak sabar weekend ini. Setiap kalimat terasa seperti pisau kecil yang menusuk berulang kali. Bukan hanya kata-kata manis. Ada foto, selfie mereka berdua di dalam mobil. Foto tangan mereka saling menggenggam. Bahkan, ada potongan percakapan tentang rencana masa depan. Kalau semuanya sudah selesai, kita bisa mulai dari awal. Selesai? Selesai dengan siapa? Aku. Air mataku akhirnya jatuh, tapi aku menahannya agar tak bersuara. Aku tak ingin membangunkannya. Aku ingin menyelesaikan ini. Aku mulai mengambil foto layar percakapan itu dengan ponselku sendiri. 1 per 1, tanpa terlewat. Tanggal, waktu, isi pesan, aku membuka galeri fotonya. Dan di sanalah bukti yang lebih menyakitkan menungguku. Foto mereka di restoran. Foto mereka di sebuah kamar hotel. Bahkan ada video singkat mereka tertawa bersama. Terlalu dekat untuk disebut sekadar rekan kerja. Tubuhku terasa kebas. Aku ingin berteriak, ingin mengguncangnya bangun, dan menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi tidak, bukan sekarang. Jika aku menghadapinya tanpa persiapan, ia akan berkelit. Ia akan menghapus semua bukti. Ia akan memutarbalikkan cerita. Aku harus lebih cerdas. Aku menutup kembali semua aplikasi, mengembalikan ponselnya ke tangannya dengan hati-hati, lalu berjalan ke kamar dengan langkah lemah. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap lenggit-lenggit kamar sambil mengulang semua pesan yang kulihat di kepalaku. Setiap kata seperti terukir permanen dalam ingatanku. Yang paling menyakitkan bukan hanya perselingkuhannya, melainkan betapa lamanya ia menjalani 2 kehidupan tanpa rasa bersalah. Ia masih makan bersamaku, masih duduk di sampingku saat menonton televisi, masih berbicara dengan orang tuaku seolah semuanya baik-baik saja. Sementara di balik itu semua, ia membangun hubungan lain.
Keesokan harinya, aku mulai menyusun langkah. Aku membuat folder khusus di ponselku. Semua tangkapan layar kusimpan rapi. Aku bahkan mencadangkannya ke email pribadiku agar aman jika sesuatu terjadi. Aku tidak ingin gegabah. Beberapa hari berikutnya, aku kembali mendapat kesempatan memeriksa ponselnya. Kali ini, lebih berhati-hati. Aku menemukan percakapan tentang pertemuan rutin mereka setiap hari, Kamis, di sebuah apartemen sewaan. Apartemen. Bukan lagi sekadar kafe atau hotel. Hubungan ini bukan main-main. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini hubungan yang terencana. Perasaan marah mulai menggantikan kesedihan. Bagaimana bisa ia melakukan ini setelah semua yang kami lalui bersama? Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami. Perjuangan dari nol. Rumah kecil yang kami beli dengan cicilan panjang. Janji-janji yang ia ucapkan dengan mata berkaca-kaca. Apakah semua itu hanya kata-kata kosong? Atau apakah aku yang terlalu percaya? Suatu sore, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Apakah aku berubah? Apakah aku kurang? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa bisa dicegah. Perselingkuhan seringkali membuat korban menyalahkan diri sendiri. Tapi kemudian, aku menggeleng pelan. Tidak. Keputusannya untuk berselingkuh bukan karena aku kurang. Itu karena ia memilih. Dan pilihan itu memiliki konsekuensi. Kini, aku tidak lagi hanya memiliki firasat. Aku memiliki bukti, chat, foto, rencana, tempat pertemuan. Semua nyata. Dan untuk pertama kalinya, sejak kecurigaan itu muncul, aku tidak lagi merasa lemah. Aku merasa siap untuk menghadapi kenyataan, siap untuk menyusun langkah berikutnya. Karena jika ia pikir aku tidak mengerti, jika ia pikir aku hanya diam tanpa tahu apa-apa, ia sangat salah. Dan tanpa ia sadari, setiap pesan yang ia kirimkan, setiap foto yang ia simpan, setiap rencana yang ia buat, sedang menjadi senjata yang suatu hari nanti akan menghancurkan topengnya sendiri. Bab ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini tentang kepastian. Dan dari kepastian itu, lahirlah keputusan. Aku tidak akan menangis dayam-dayam selamanya. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Dan saat waktu itu tiba, aku akan memastikan kebenaran ini terbuka dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Dan percayalah, ada perbedaan besar antara mengetahui seseorang selingkuh dan memahami seberapa dalam pengkhianatan itu terjadi. Beberapa hari setelah aku mengakses ponselnya, aku mulai menyadari bahwa apa yang kulihat mungkin baru permukaan. Orang yang sudah berani menjalani dua kehidupan biasanya tidak hanya menyembunyikan satu jalur komunikasi. Aku harus memastikan semuanya, bukan untuk memperpanjang luka, tapi untuk memastikan tidak ada celah ketika saatnya tiba. Kesempatan itu datang pada hari Minggu. Pagi, Arga pamit keluar untuk olahraga dengan teman lama. Ia terlihat terlalu rapi untuk sekadar jogging. Sepatu bersih, kaos baru, parfum yang tak biasa ia pakai untuk olahraga. Aku hanya mengangguk. Begitu pintu tertutup, aku langsung bergerak. Aku membuka ruang kerjanya. Laci meja yang biasanya terkunci pagi itu terbuka sedikit. Mungkin ia tergesa-gesa. Tanganku gemetar saat menariknya. Di dalamnya ada sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Benda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menatapnya beberapa detik, lalu membawanya ke laptop. Folder di dalam flash disk itu membuat napasku berhenti. Ada satu folder utama dengan nama yang terdengar netral, tapi di dalamnya terdapat subfolder dengan tanggal yang familiar, beberapa cocok dengan training kantor dan meeting luar kota yang pernah ia sebutkan. Aku membuka salah satunya. Foto, bukan hanya selfie biasa. Foto di kamar hotel, foto makan malam romantis, foto mereka berdua dengan pose yang terlalu intim untuk disalahartikan,
Dan yang paling menyakitkan, ada video pendek berdurasi hampir 2 menit. Mereka duduk berdampingan, tertawa, saling menatap dengan cara yang dulu hanya ia lakukan padaku. Semoga nggak lama lagi semuanya selesai ya. Suara perempuan itu terdengar jelas. Aku lagi urus pelen-pelen, jawab Arga. Urus? Mengurus? Apa? Mengurus perpisahan denganku? Tanganku mulai terasa dingin. Ternyata, ini bukan hubungan yang terjadi spontan. Ini bukan godaan sesaat. Ini bukan kesalahan satu malam. Ini hubungan yang dirawat, direncanakan, dipupuk. Aku membuka folder lainnya. Di sana ada file dokumen, screenshot percakapan tentang rencana masa depan, tentang kemungkinan membeli rumah baru, tentang hidup bersama tanpa beban masa lalu. Beban? Apakah aku yang ia maksud sebagai beban? Setiap kalimat terasa seperti pukulan. Namun anehnya, di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Air mata tidak lagi deras seperti sebelumnya, yang muncul justru ketenangan. Ketenangan yang lahir dari kepastian mutlak. Aku tidak lagi ragu. Aku tidak lagi mencari alasan. Aku tidak lagi menunggu pembenaran. Rahasia itu kini terbuka sepenuhnya di hadapanku. Aku menyadari satu hal penting. Jika ia menyimpan semua ini di flash disk terpisah, berarti ia sadar bahwa apa yang ia lakukan salah. Ia tahu, ia sadar, dan tetap memilih melakukannya. Itu yang membuat semuanya berbeda. Perselingkuhan bukan hanya tentang cinta yang berpindah. Ini tentang keputusan sadar untuk mengkhianati. Aku duduk lama di depan layar laptop, memandangi foto-foto itu satu persatu. Aku memperhatikan detail kecil. Cara ia memandang perempuan itu, senyum yang tulus, bahunya yang condong mendekat, ekspresi yang sudah lama tak kulihat saat ia bersamaku. Aku merasa seperti penonton dalam pernikahanku sendiri. Seolah aku sudah digantikan, bahkan sebelum resmi ditinggalkan. Namun di antara semua bukti itu, ada satu file yang benar-benar mengubah segalanya. Sebuah rekaman suara, aku memutarnya dengan napas tertahan. Aku cuma tinggal cari waktu yang tepat buat ngomong sama dia. Suara Arga terdengar jelas. Dia nggak akan curiga kan? Tanya perempuan itu. Enggak, dia nggak ngerti apa-apa. Kalimat terakhir itu membuatku membeku. Dia nggak ngerti apa-apa. Jadi selama ini, ia memandangku seperti itu. Bodoh, tak peka, mudah dibohongi. Aku menutup laptop perlahan. Bukan karena tak sanggup melihat lagi, tapi karena aku sudah melihat cukup. Hari itu, ada sesuatu dalam diriku yang mati, bukan cintaku sepenuhnya, bukan juga kenangan kami, tapi kepercayaanku. Dan ketika kepercayaan mati, hubungan hanya tinggal formalitas. Arga pulang siang itu dengan wajah segar. Kamu ngapain di rumah aja? Nggak bosan? Nggak bosan? Tanyanya santai. Aku menatapnya lama. Jika saja ia tahu apa yang sudah kulihat. Jika saja ia tahu bahwa setiap kata manisnya kini terdengar palsu? Enggak, jawabku singkat. Iya, tak menyadari nada dingin dalam suaraku. Atau mungkin ia terlalu sibuk dengan dunianya yang lain. Malam itu, ia kembali mengirim pesan dengan senyum samar di wajahnya. Aku memperhatikannya dari balik pintu kamar. Kini, aku tidak lagi merasa penasaran. Aku merasa siap. Karena rahasianya tak lagi tersembunyi. Aku tahu semuanya. Dan yang lebih penting ia tidak tahu bahwa aku tahu posisi itu memberiku keunggulan. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menyusun ulang semua bukti. Aku mencetak chat, menyalin file, menyimpan video di beberapa tempat berbeda. Aku bahkan menuliskan kronologi lengkap. Sejak kapan hubungan itu dimulai?
di mana saja mereka bertemu, dan apa saja rencana mereka. Semua rapi, semua jelas. Aku tidak ingin ada ruang untuknya berkelit. Jika suatu hari ia berkata, itu cuma salah paham. Aku punya tanggal. Jika ia berkata, itu cuma teman. Aku punya video. Jika ia berkata, itu cuma sekali. Aku punya pola berbulan-bulan. Namun di balik semua persiapan itu, ada satu konflik batin yang terus mengganggu. Apakah aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Ataukah aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak sebodoh yang ia kira? Aku duduk sendirian di ruang tamu suatu malam, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, kami terlihat bahagia, tulus, penuh harapan. Aku bertanya dalam hati, di mana titik kita mulai berubah? Atau apakah hanya aku yang tak menyadarinya sejak awal? Tapi kemudian aku teringat kalimat dalam rekaman itu. Dia nggak ngerti apa-apa. Kalimat itu menjadi api kecil dalam dadaku, bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku ingin menunjukkan satu hal. Aku mengerti segalanya, dan aku tidak akan dipermainkan. Bab ini bukan lagi tentang menemukan bukti. Semua sudah jelas. Ini tentang kesadaran. Kesadaran bahwa aku sedang hidup bersama seseorang yang memandangku sebagai hambatan, bukan pasangan. Kesadaran bahwa jika aku tetap diam, aku hanya memperpanjang penderitaan. Dan kesadaran bahwa waktunya akan segera tiba. Waktu di mana rahasia ini tak lagi hanya menjadi beban dalam diam, tapi menjadi kebenaran yang akan berdiri tegak di hadapan semua orang. Arga masih berpikir ia memegang kendali. Ia masih yakin aku tak mengerti. Ia masih merasa aman dalam kebohongannya tanpa ia sadari. Setiap langkahnya kini berada dalam pengawasanku, dan rahasia yang ia rawat dengan hati-hati akan menjadi sesuatu yang menghancurkannya sendiri. Bab ini berakhir bukan dengan tangisan, melainkan dengan tekad. Karena mulai saat ini, aku tidak lagi hanya istri yang terluka. Aku adalah seseorang yang sedang menyiapkan momen yang akan mengubah segalanya. Setelah semua bukti terkumpul, aku sampai pada satu titik yang menentukan. Aku punya dua pilihan. Pertama, menghadapinya saat itu juga, meluapkan emosi, berteriak, menangis, menuntut penjelasan. Atau yang kedua, diam, mengatur langkah, menentukan waktu yang tepat, dan memastikan kebenaran itu terbuka tanpa bisa ia sangkal sedikit pun. Aku memilih yang kedua, bukan karena aku lemah, justru karena aku tak ingin bertindak dalam keadaan dikuasai emosi. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalani peran yang mungkin tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku berpura-pura. Aku tersenyum ketika ia bercanda. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku menanyakan kabarnya seolah semuanya baik-baik saja. Dan ia terlihat semakin santai, semakin percaya diri, semakin yakin bahwa rahasianya aman. Setiap kali ia berkata, "Aku lembur ya?" Aku hanya mengangguk. Setiap kali ia menerima telepon dan menjauh, aku pura-pura tidak memperhatikan. Padahal dalam kepalaku, aku sedang menyusun potongan-potongan strategi. Langkah pertamaku adalah mengamankan diri. Aku mulai memeriksa dokumen-dokumen penting kami, buku, nikah, sertifikat rumah, rekening bersama, investasi. Semua kuperiksa secara detail. Bukan karena aku sudah pasti akan pergi, tapi karena aku harus siap jika itu terjadi. Aku membuat salinan digital semua dokumen penting. Kusimpan di email pribadiku yang tak pernah ia ketahui. Aku juga mulai memisahkan sedikit demi sedikit tabungan pribadi dari rekening bersama. Jika ia sedang merencanakan hidup baru tanpa beban masa lalu, maka aku juga harus memastikan aku tidak akan menjadi
pihak yang dirugikan. Namun strategi ini bukan hanya tentang keamanan finansial. Ini tentang momentum. Aku tahu satu hal penting tentang Arga. Ia sangat menjaga citra di depan keluarganya. Di depan orang tuanya, ia selalu tampil sebagai suami ideal, pekerja, keras, bertanggung jawab, penyayang. Jika kebenaran hanya kubuka di antara kami berdua, ia bisa memutarbalikkan cerita. Ia bisa memposisikan dirinya sebagai korban. Aku harus memastikan, ketika semuanya terbuka, tidak ada ruang untuk manipulasi. Dan untuk itu, aku membutuhkan panggung yang tepat. Aku mulai memperhatikan jadwal keluarga besarnya. Biasanya, setiap 2 atau 3 bulan sekali, mereka mengadakan makan bersama di rumah orang tuanya atau di rumah kami. Aku mulai merencanakan sesuatu. Tapi sebelum itu, aku ingin melihat sejauh mana keberaniannya. Suatu malam, aku sengaja berkata dengan nada lembut, "Mas, akhir-akhir ini, kamu kelihatan capek banget. Kamu nggak ada masalah kan?" Ia menatapku beberapa detik. "Enggak, kamu aja yang terlalu mikir." Nada defensif itu muncul lagi. Aku tersenyum kecil. "Aku cuma khawatir." Ia mendekat dan memelukku singkat. Pelukan itu terasa kosong. Dan di saat itu juga, aku sadar ia bisa memelukku setelah mengkhianatiku. Ia bisa menatapku tanpa rasa bersalah. Itu berarti satu hal. Ia benar-benar yakin aku tak tahu apa-apa. Dan keyakinan itulah yang akan menjadi kelemahannya. Aku mulai menyusun semua bukti secara sistematis. Aku mencetak percakapan lengkap dengan tanggal dan waktu. Aku menandai bagian-bagian penting dengan stabilo. Aku menyusun kronologi di sebuah dokumen terpisah. Awal komunikasi intens, pertemuan pertama, reservasi, hotel, rekaman suara tentang rencana mengurus semuanya, bukti apartemen sewaan, semua terstruktur, tidak emosional, tidak berlebihan, hanya fakta. Karena dalam konfrontasi, fakta jauh lebih tajam daripada teriakan. Namun di balik semua ketenangan itu, ada malam-malam di mana aku hampir runtuh. Aku akan berbaring di sampingnya, mendengar napasnya yang teratur saat tidur, dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin orang yang dulu berjanji melindungiku, kini justru menjadi sumber luka terdalam. Aku menahan tangis agar tak bersuara. Bukan karena aku masih berharap, tapi karena aku ingin menyimpan kekuatanku untuk momen yang tepat. Suatu hari, aku sengaja menyebut nama perempuan itu di depan Arga. Seolah tanpa sengaja, aku dengar dari teman, "Kantor kamu ada karyawan baru ya? Namanya Rani?" Ia terlihat kaku. "Siapa? Rani?" Katanya sering ikut meeting. Ia terlalu cepat menjawab. "Oh, iya, biasa aja." Tapi aku melihatnya, ketegangan di rahangnya. Cara tangannya menggenggam gelas sedikit lebih erat. Iya, takut. Dan ketakutan itu memberiku kepastian tambahan. Semakin hari, aku semakin tenang. Aneh memang. Orang mungkin mengira aku akan hancur. Tapi justru di tengah pengkhianatan itu, aku menemukan sisi diriku yang belum pernah muncul sebelumnya. Sisi yang rasional, sisi yang kuat, sisi yang tak lagi bergantung pada validasi seseorang. Aku mulai membayangkan hidupku tanpa dia. Awalnya terasa menakutkan, lalu perlahan terasa. Mungkin, sementara itu, Arga semakin berani. Ia tak lagi terlalu berhati-hati saat tersenyum membaca pesan. Ia semakin sering keluar malam. Bahkan beberapa kali, ia pulang dengan alasan yang jelas-jelas. Tidak konsisten dengan bukti yang kumiliki. Ia merasa aman. Ia merasa unggul. Ia merasa memegang kendali. Dan disitulah letak ironi terbesar. Karena justru saat seseorang merasa paling aman, ia paling rentan. Beberapa hari sebelum rencanaku dijalankan, aku menghubungi ibu mertuaku. "Bu, sudah lama kita nggak kumpul di rumah. Bagaimana
kalau minggu depan makan malam bersama di sini?" Ia terdengar senang. "Tentu saja. Sudah lama juga kita nggak kumpul lengkap." "Lengkap?" "Ya, aku ingin semua lengkap. Karena ketika kebenaran dibuka, aku tidak ingin hanya menjadi cerita sepihak. Aku ingin semua melihatnya langsung." Malam sebelum hari itu, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan map berisi semua bukti di tanganku. Aku membukanya sekali lagi. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk memastikan aku siap. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan menangis. Aku hanya akan menyampaikan fakta, dan setelah itu, keputusan ada di tangannya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang martabat, tentang harga diri, tentang membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang bisa diremehkan. Ia mungkin mengira aku tidak mengerti. Ia mungkin berpikir aku terlalu polos untuk menyadari kebohongannya, tapi ia lupa satu hal penting: perempuan yang diam bukan berarti tidak tahu. Terkadang ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk berbicara, dan ketika waktu itu tiba, tak ada lagi ruang untuk kebohongan. Ini berakhir dengan satu kalimat yang terus berputar di kepalaku. "Aku tidak akan menghancurkan hidupmu. Aku hanya akan membuka kebenaranmu." Dan saat kebenaran itu berdiri di hadapan semua orang, ia akan sadar bahwa yang selama ini ia anggap lemah adalah orang yang paling siap menjatuhkannya. Malam itu terasa berbeda, bukan karena ada kejadian besar, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk tidak lagi hanya menjadi pengamat. Aku akan mulai menguji, bukan untuk membongkar semuanya saat itu juga, tapi untuk melihat bagaimana ia bereaksi ketika kebenaran mendekat. Arga pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 7:20. Ia terlihat santai, bahkan bersenandung pelan saat melepas sepatu. "Tumben cepat?" tanyaku dari dapur. "Meeting batal," jawabnya ringan. Aku mengangguk pelan. Padahal dari tangkapan layar percakapannya, aku tahu ia baru saja membatalkan pertemuan dengan perempuan itu karena suasana rumah lagi sensitif. Sensitif? Menarik. Berarti ia mulai merasakan sesuatu. Kami makan malam bersama. Heningnya terasa lebih tebal dari biasanya. Ia beberapa kali mengecek ponselnya di bawah meja. Aku pura-pura tidak melihat. Setelah makan, aku duduk di ruang tamu. Ia ikut duduk, menyalakan televisi, tapi perhatiannya jelas bukan pada layar. Aku menarik napas panjang. "Ini saatnya, Mas," panggilku pelan. Aku mau tanya sesuatu." Ia menoleh. "Apa?" Aku menatapnya cukup lama, hingga ia terlihat sedikit tidak nyaman. "Kalau misalnya ada orang yang kamu sayangi, tapi kamu tahu orang itu menyembunyikan sesuatu dari kamu, kamu bakal gimana?" Pertanyaanku tidak langsung, tidak menuduh, tapi cukup tajam. Ia tertawa kecil. "Pertanyaan apa itu?" "Jawab saja." Ia terdiam beberapa detik. "Ya tergantunglah, kalau nggak penting, mungkin biarin aja. Kalau penting," ia menatapku sekarang, lebih serius. "Kenapa kamu tanya begitu?" Aku tersenyum tipis. "Cuma penasaran." Ia menatapku beberapa detik lebih lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku tahu saat itu ia sedang bertanya dalam hati apa. Aku tahu sesuatu, dan itulah yang kuinginkan. Beberapa hari berikutnya, aku mulai melakukan konfrontasi kecil. Bukan tuduhan, bukan kemarahan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya berpikir. Suatu pagi, saat ia bersiap berangkat kerja, aku berkata santai, "Kamu masih sering ke apartemen itu?" Tangannya berhenti sesaat saat mengancingkan jam tangan. "Apartemen apa?" "Yang di daerah selatan itu. Katanya kantor pernah sewa buat meeting." Ia terlalu cepat menjawab, "Oh, itu. Udah
Enggak, padahal aku tahu dari chat terbaru, mereka masih bertemu di sana minggu lalu. Aku mengangguk seolah percaya. Baguslah, aku sempat mikir. Aneh-aneh. Ia menatapku tajam. Aneh-aneh apa? Aku menatap balik dengan tenang. Nggak ada. Nggak ada, dan disitulah permainan dimulai. Konfrontasi pertama yang sesungguhnya terjadi 3 malam kemudian. Ia pulang hampir tengah malam. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sisa aroma parfum wanita yang tak asing lagi di hidungku. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Lampu menyala terang. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum. Aku tunggu." Ia terlihat sedikit tegang. "Kenapa?" Aku berdiri perlahan. "Kita perlu bicara." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Ia meletakkan tasnya dengan pelan. "Tentang apa?" "Apa?" Aku menatapnya lurus. "Tentang kejujuran." Ruangan terasa hening. Aku nggak ngerti. Aku berjalan mendekat, menjaga suaraku tetap stabil. "Apa ada sesuatu yang mau kamu ceritakan?" Ia mengerutkan kening. "Maksud kamu?" "Apapun." Ia mulai defensif. "Kamu ini kenapa sih? Dari kemarin. Aneh." Aku menahan diri agar tak terpancing. "Aku cuma tanya, kalau memang gak ada apa-apa, bilang saja gak ada." Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan tegas, "Gak ada." Satu kalimat, singkat, tanpa keraguan di wajahnya, dan disitulah aku menyadari betapa jauhnya ia sudah melangkah. Ia bisa berbohong sambil menatap mataku, tanpa berkedip. Aku mengangguk pelan. "Baik, hanya itu." Aku tidak membantah, tidak menyerang, tidak menunjukkan bukti, dan justru itu yang membuatnya gelisah. "Aku capek," katanya, lalu masuk ke kamar. Tapi malam itu, aku melihatnya berkali-kali bangun untuk mengecek ponselnya. Ia tahu ada sesuatu. Ia merasakannya, tapi ia belum tahu sejauh mana aku tahu. Keesokan harinya, aku sengaja bersikap lebih hangat dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan favoritnya. Aku tersenyum lebih sering. Aku bahkan menyentuh lengannya dengan lembut saat berbicara. Ia terlihat bingung. "Kamu lagi kenapa sih?" tanyanya. "Kenapa memangnya? Kok beda?" Aku tersenyum. "Nggak boleh ya?" "Ya." Ia terdiam. Dalam pikirannya, pasti ada dua kemungkinan. Apakah aku benar-benar tidak tahu? Atau aku sedang merencanakan sesuatu? Ketidakpastian itu mulai menggerogotinya. Malam berikutnya, ia mencoba lebih dulu membuka percakapan. "Kamu lagi ada masalah sama aku?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya. "Kenapa kamu tanya begitu? Kamu akhir-akhir ini beda." Aku tersenyum tipis. "Bukannya kamu juga beda?" Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang jarang kulihat di wajahnya. Belakangan ini rasa takut. Konfrontasi pertama ini bukan tentang membuka semua kartu. Ini tentang membuatnya sadar bahwa permainan ini tidak lagi sepihak. Bahwa aku bukan istri polos yang tak peka. Bahwa aku melihat, mengamati, dan menunggu. Beberapa hari menjelang makan malam, keluarga yang sudah kurencanakan, ketegangan itu semakin terasa. Ia menjadi lebih hati-hati, lebih sering memeriksa apakah aku melihat ponselnya, lebih jarang menyebut alasan detail, tapi sudah terlambat. Karena aku sudah punya semuanya. Dan semakin ia berusaha terlihat normal, semakin jelas kegugupannya. Pada suatu malam, ia hampir terpeleset saat ia menerima telepon dan berkata pelan, "Nanti aku jelasin. Sekarang belum bisa." Aku berdiri di belakangnya tanpa ia sadari. "Belum bisa jelasin apa?" tanyaku tiba-tiba. Ia terkejut, hampir menjatuhkan ponselnya. Kerjaan." Aku menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara tenang
yang bahkan membuatku sendiri terkejut mendengarnya. Semoga memang cuma kerjaan. Kalimat itu menggantung. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Bukan tentang ledakan besar. Ini tentang retakan yang mulai terlihat. Jelas, tentang kebohongan yang mulai goyah. Tentang seorang suami yang mulai menyadari bahwa mungkin istrinya tidak sebodoh yang ia kira. Dan tentang seorang istri yang akhirnya menemukan kekuatannya. Aku belum membuka bukti. Aku belum menyebut nama perempuan itu. Aku belum menunjukkan rekaman. Tapi ia sudah merasakan tekanan. Dan tekanan itu akan semakin kuat. Karena sebentar lagi, bukan hanya aku yang akan menatapnya sambil menunggu kejujuran. Akan ada lebih banyak mata, lebih banyak telinga, dan lebih banyak hati yang akan mendengar kebenaran. Konfrontasi pertama ini hanyalah awal. Badai yang sesungguhnya akan segera datang. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang sudah berhari-hari kupersiapkan dalam diam, makan malam keluarga. Alasan yang sederhana, tradisi yang biasa, tidak ada yang mencurigakan. Kecuali satu hal aku tahu, malam itu tidak akan berakhir seperti biasanya. Sejak pagi, aku sudah bangun lebih awal dari Arga. Aku berdiri di dapur, menyiapkan bahan makanan dengan pikiran yang tidak sepenuhnya berada di sana. Pisau di tanganku, memotong sayuran dengan gerakan otomatis. Tapi di kepalaku, aku sedang menyusun ulang urutan kejadian malam nanti, apa yang akan kukatakan. Dulu, bukti mana yang akan kutunjukkan? Pertama, bagaimana nada suaraku harus tetap stabil. Aku tidak boleh terlihat emosional. Aku tidak boleh terdengar menyerang. Aku hanya akan menyampaikan fakta, fakta yang tak bisa dibantah. Arga keluar dari kamar sekitar pukul 8 pagi. Ia terlihat santai. "Kamu serius? Mau repot-repot masak sebanyak ini?" tanyanya sambil melihat meja dapur. "Iya, sudah lama kita nggak kumpul lengkap." Ia mengangguk. "Bagus juga sih." Ia tak tahu bahwa aku memilih hari ini dengan sengaja. Aku tahu, akhir-akhir ini hubungannya dengan perempuan itu sedang dalam fase menunggu kepastian. Aku tahu, dari chat terakhir mereka, perempuan itu mulai menuntut. "Kalau memang mau serius, kapan kamu ngomong sama istrimu?" Dan Arga menjawab, "Tunggu waktu yang tepat." Waktu yang tepat. Ironis sekali. Karena aku juga sedang menunggu waktu yang tepat. Sepanjang hari itu, aku memperhatikan Arga lebih saksama dari biasanya. Ia beberapa kali terlihat gelisah. Ponselnya tak pernah jauh dari genggamannya. Bahkan saat membantu memindahkan kursi, ia menyelipkannya di saku celana. Sekali waktu aku melihatnya mengetik cepat, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Mungkin ia sedang menenangkan perempuan itu. Mungkin ia berkata bahwa malam ini ia sibuk dengan keluarga. Ya, malam ini memang tentang keluarga. Tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Sore, menjelang malam, meja makan sudah tertata rapi. Piring, gelas, sendok tersusun simetris. Hidangan favorit keluarga tersaji hangat. Aroma masakan memenuhi ruangan. Jika seseorang melihat dari luar, ini terlihat seperti malam keluarga yang sempurna. Dan mungkin itulah yang membuatnya semakin kontras dengan apa yang akan terjadi. Orang tua, Arga datang pertama. Ibunya tersenyum lebar saat masuk. "Wah, lengkap sekali makanannya." Aku menyambut dengan ramah. Seperti biasa, tidak ada yang berubah di wajahku. Ayahnya menyusul, menepuk bahu Arga dengan bangga. "Kerjaannya lancar gak?" "Lancar." "Ya," jawabnya, percaya diri. Aku memperhatikan percakapan itu dalam diam. Ia begitu mudah memainkan peran suami baik, anak yang membanggakan, pria bertanggung jawab. Jika saja mereka tahu, beberapa saudara lainnya datang menyusul.
Rumah menjadi ramai. Tawa terdengar di ruang tamu. Percakapan ringan tentang pekerjaan. Rencana liburan. Kabar sepupu. Aku ikut tertawa. Aku ikut berbicara. Aku terlihat normal. Tapi di dalam dadaku, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu sebentar lagi semuanya akan berubah. Saat makan malam dimulai, suasana masih hangat. Ibunya Arga bahkan sempat berkata, "Kalian berdua kelihatan makin kompak sekarang." Aku tersenyum tipis. Arga tertawa kecil. "Doakan saja ya, Bu." Kalimat itu terdengar seperti tamparan halus. Doakan saja. Apa yang sedang ia doakan sebenarnya? Aku menunggu hingga semua selesai makan, hingga piring mulai dikumpulkan, hingga obrolan mulai santai dan tidak lagi terfokus pada makanan. Ini momen yang tepat. Aku berdiri, perlahan. "Maaf ya semuanya," kataku dengan suara tenang. Semua menoleh. Aku sebenarnya sudah lama ingin membicarakan sesuatu. Arga menatapku. Ada kebingungan di wajahnya. Tentang apa? Aku melihatnya mulai menegang. "Aku ingin membicarakan tentang kejujuran dalam pernikahan," lanjutku. Ibunya terlihat heran. Maksudnya, aku menarik napas pelan. "Beberapa bulan terakhir, aku merasa ada yang berubah." Arga langsung memotong. "Sayang, nanti saja ya." Aku menoleh padanya. "Tidak, lebih baik sekarang." Nada suaraku tetap tenang, tidak meninggi, tidak bergetar. Dan justru ketenangan itu yang membuat ruangan terasa semakin tegang. "Mas," kataku sambil menatapnya langsung. "Apa? Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada keluarga?" Ia terlihat benar-benar tidak siap. "Apa maksud kamu?" Aku membuka map yang sudah kusiapkan di meja samping. Gerakan kecil itu membuat beberapa anggota keluarga mulai saling pandang. Arga berdiri setengah. "Kita bisa bicara nanti saja," bisiknya. Pelan tapi terdengar jelas. Aku menggeleng. "Kenapa nanti? Bukankah kamu bilang selama ini tidak ada apa-apa?" Kalimat itu seperti memaku suasana. Ibunya mulai terlihat khawatir. "Ada apa ini sebenarnya?" Aku belum membuka bukti. Belum. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ia berani berbohong, Mas. Ulangku lagi. "Apa kamu yakin? Tidak ada yang perlu kamu jelaskan?" Ia menatapku tajam. "Tidak ada." Dua kata. Tegas. Tanpa ragu. Dan disitulah aku tahu. Ia akan tetap menyangkal sampai bukti berdiri di depannya. Aku mengangguk pelan. "Baik." Aku membuka map itu. Perlahan, suara kertas bergesekan. Terdengar jelas dalam ruangan yang kini sunyi. Semua mata tertuju pada tanganku. Arga mulai pucat. Ia tahu. Akhirnya, ia tahu bahwa aku tahu. Namun aku belum menunjukkan semuanya. Aku hanya mengeluarkan satu lembar. Pertama, cetakan cat dengan tanggal dan waktu yang jelas. Aku belum membacanya keras-keras. Aku hanya meletakkannya di meja. Ibunya berdiri dan mendekat. "Apa ini?" Aku menatap Arga. "Ingin kamu yang menjelaskan? Atau aku?" Ia tidak menjawab. Napasnya terlihat tidak stabil. Dan ini bukan tentang ledakan akhir. Ini tentang detik-detik sebelum segalanya runtuh. Tentang wajah seorang pria yang akhirnya sadar bahwa topengnya retak. Tentang keluarga yang mulai melihat sisi lain yang selama ini tersembunyi. Dan tentang seorang istri yang berdiri dengan kepala tegak, bukan sebagai korban tapi sebagai seseorang yang siap menyampaikan kebenaran. Malam itu belum selesai. Bukti belum sepenuhnya dibuka. Nama perempuan itu belum disebut. Video belum diputar. Tapi suasana sudah berubah. Kepercayaan mulai goyah. Pertanyaan mulai muncul. Dan Arga untuk pertama kalinya
Sejak semuanya dimulai terlihat benar-benar takut dan berakhir dengan satu momen yang membekas. Tatapan kami bertemu di tengah ruang keluarga yang sunyi. Ia tak lagi melihat istri yang tak mengerti apa-apa. Ia melihat seseorang yang telah memegang seluruh kendali. Dan ia tahu berikutnya tidak akan memberinya ruang untuk bersembunyi lagi. Ruangan itu sunyi. Bukan sunyi yang nyaman, tapi sunyi yang berat. Sunyi yang menggantung di udara, seperti badai yang menunggu meledak. Semua mata tertuju pada lembaran kertas di atas meja. Arga berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya sedikit gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan memasukkan kedua tangan ke saku celana. Ibunya menatap kertas itu, lalu menatap Arga. "Ini apa?" Suaranya pelan, tapi tajam. "Aku menatap suamiku." "Ingin kamu yang menjelaskan?" Tanyaku tenang. Ia menelan ludah. "Itu cuma chat biasa." Aku tersenyum tipis. Chat biasa, dengan kalimat seperti, "Aku nggak sabar tinggal bareng kamu tanpa harus sembunyi-sembunyi." Beberapa anggota keluarga mulai saling pandang. Wajah-wajah bingung berubah menjadi tegang. Arga mulai kehilangan keseimbangan emosinya. "Kamu salah paham." Kalimat klasik. Kalimat yang selalu digunakan ketika seseorang tertangkap basah, tapi belum siap mengakui. Aku mengangguk, pelan. "Baik, kalau salah paham, mari kita luruskan." Aku mengeluarkan lembar berikutnya. Reservasi hotel, 2 nama tercetak jelas. Tanggal-tanggal yang cocok dengan lembur dan training luar kota. Ayahnya berdiri. "Arga," suara itu berat, penuh tekanan. Ia masih mencoba bertahan. "Itu urusan kerja." Aku memotong dengan tenang. "Kerja di kamar hotel dengan satu perempuan yang sama." Berulang kali, ruangan mulai dipenuhi napas berat. Ibunya mulai terduduk kembali. Wajahnya memucat. Aku belum selesai. Dan kali ini, aku tidak lagi memberi ruang untuknya berkelit. Aku mengambil ponselku, karena mungkin kertas bisa dianggap manipulasi. Jadi lebih baik kita dengarkan langsung. Aku memutar rekaman suara. Itu, suara Arga terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Aku cuma tinggal cari waktu yang tepat buat ngomong sama dia. Dia nggak akan curiga kan? Nggak. Dia nggak ngerti apa-apa. Kalimat terakhir itu bergema seperti palu yang menghantam dinding. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Ayahnya memejamkan mata sejenak. Saudaranya menatap Arga dengan ekspresi tak percaya. Dan Arga tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. "Apa itu juga salah paham?" Tanyaku pelan. Ia membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Bukan karena ia tak punya alasan, tapi karena semua alasan sudah runtuh sebelum sempat diucapkan. Ibunya berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Ga, ini benar." Tak ada jawaban, hanya keheningan. Dan keheningan itu adalah jawaban paling jujur. Ayahnya menatapnya tajam. "Kamu mempermalukan keluargamu sendiri." Kalimat itu jatuh keras. Namun aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasa puas. Yang kurasakan hanya satu hal selesai, akhirnya selesai. Arga menoleh padaku. "Apa, kamu sengaja merencanakan ini semua?" Pertanyaan itu hampir membuatku tertawa kecil. "Sengaja? Aku hanya membuka apa yang sudah kamu lakukan. Kita bisa selesaikan ini berdua." Aku sudah mencoba. Potongku tenang. "Berkali-kali aku tanya." "Berkali-kali? Kamu bilang tidak ada apa-apa." Ia terdiam. Karena itu benar. Aku memberinya kesempatan. Dan ia memilih kebohongan. Perempuan yang selama ini ia sembunyikan mungkin tidak hadir di ruangan itu. Tapi bayangannya berdiri. Jelas di antara kami, hubungan itu bukan lagi rahasia.
Bukan lagi permainan dua orang. Semua sudah tahu. Topengnya hancur. Citranya runtuh. Dan bukan karena aku menyerangnya, tapi karena ia sendiri yang membangun kebohongan itu. Ibunya menangis pelan. Apa kurangnya dia? Katanya sambil menunjuk ke arahku. Aku tidak ikut menangis. Aku berdiri tegak karena ini bukan tentang membandingkan siapa lebih baik. Ini tentang pilihan. Dan Arga telah memilih. Akhirnya, ia berbicara. Aku salah. 2 kata. Terlambat. Terlalu sederhana untuk luka yang begitu dalam. Kapan kamu mau bilang? Tanyaku. Ia tak menjawab. Karena jawabannya sudah ada di rekaman itu, ia menunggu waktu yang tepat. Sayangnya, waktu yang tepat itu bukan lagi miliknya. Aku menutup map bukti itu. Saya tidak membuka ini untuk mempermalukan siapapun, kataku kepada keluarga. Saya hanya tidak ingin dianggap tidak tahu apa-apa. Ibunya menatapku dengan rasa bersalah. Ayahnya mengangguk pelan. Dan Arga berdiri di tengah ruangan, sendirian meski dikelilingi keluarganya sendiri. Apa kamu mau mempertahankan pernikahan ini? Tanyanya padaku. Suaranya lebih kecil dari biasanya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menarik napas panjang. Aku tidak akan mempertahankan sesuatu yang kamu sendiri sudah lepaskan. Air matanya akhirnya jatuh, tapi air mata itu tidak lagi menggerakkan hatiku seperti dulu. Karena rasa sakitku sudah melalui prosesnya. Dan kini yang tersisa hanyalah keputusan. Malam itu berakhir tanpa teriakan, tanpa kekerasan, tanpa drama berlebihan, hanya kenyataan. Keluarganya pulang dengan wajah muram. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Arga duduk di sofa, wajahnya tertunduk. Aku gak pernah kira kamu tahu, katanya lirih. Aku menatapnya. Itu kesalahan terbesarmu. Beberapa minggu setelah malam itu, kami resmi berpisah. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi permainan. Ia mencoba meminta kesempatan kedua. Tapi bagiku, kepercayaan bukan benda yang bisa ditempel kembali setelah hancur. Aku memilih pergi. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu nilainya diriku. Hari ketika aku meninggalkan rumah itu, aku tidak merasa hancur. Aku merasa ringan, seolah beban berbulan-bulan akhirnya terangkat. Ia mungkin mengira aku tak mengerti. Ia mungkin berpikir aku terlalu naif untuk menyadari. Tapi pada akhirnya, bukan aku yang kehilangan segalanya. Ia yang kehilangan seseorang yang pernah percaya padanya sepenuh hati. Bukan tentang balas, dendam. Bukan tentang mempermalukan. Ini tentang keberanian. Tentang berdiri tegak ketika dikhianati. Tentang memilih harga diri daripada mempertahankan kebohongan. Dan tentang satu pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam, karena ketika ia akhirnya berbicara, ia sudah membawa seluruh kebenaran bersamanya. Dan pada akhirnya, dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, tapi tidak akan pernah bisa dikubur selamanya. Ketika kita memilih diam, bukan berarti kita tidak tahu kadang. Kita hanya sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk berbicara. Jangan pernah meremehkan kesabaran seseorang. Karena di balik kesabaran itu, bisa tersimpan keberanian yang luar biasa. Jika kamu berada di posisi yang sama, ingatlah bahwa harga diri dan martabatmu jauh lebih berharga daripada mempertahankan seseorang yang tidak menghargaimu. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati atau memberi pelajaran untukmu, jangan lupa dukung channel ini dengan like,
komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya dengan kisah lain yang tak kalah menggetarkan.